Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Isra Widiani Zahra, perwakilan dari kelas 12 Bahasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan tema mengenal lebih dekat dengan bahasa. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke materi, Isa mau tanya nih ke teman-teman sekalian. Ada yang tahu nggak sih bahasa itu sebenarnya apa? Nah, di sini juga banyak banget yang kayak masih mikir, bahasa itu sebenarnya apa sih? Kan ada yang bilang nih bahasa itu ucapan, ada yang bilang bahasa itu tulisan. Banyak lah pokoknya. Tapi yang sering kita kenal itu bahasa itu ucapan dan tulisan. Di sini Isra bakal ngenalin lebih deket teman-teman semuanya ke apa sih bahasa itu menurut beberapa peneliti bahasa. Oke, mari kita masuk ke tema. Oke, kita langsung masuk materi. Yang pertama, menurut Ronald Wardak, a system of arbitrary vocal symbol used for human communication. Dia mendefinisikan bahwasannya bahasa adalah sistem lambang vokal yang berkembang berdasarkan suatu aturan pemakainya. Dan Ronald juga menyatakan bahwasannya bahasa itu punya dua jenis, ada makna sama konsepnya. Kayak misalnya setiap lambang bunyi itu pasti punya makna sama konsepnya dong. Kayak bunyi itu kayak bunyi sesuatu yang jatuh pasti punya makna sama konsepnya itu dari bunyi itu. Kayak misalnya lambang bahasa yang berbunyi kursi, kita mengandung konsep atau makna kursi itu sesuatu benda, barang yang kita dudukin kan. Kursi itu pasti kita mikirnya kalau kursi nih, misalnya Isa tanya kursi itu apa, pasti kita langsung kayak, pasti teman-teman semua langsung kayak mikir kursi itu benda yang didudukin gitu kan. Nah, kalau Iso bilang kata manusia atau human, pasti kita langsung kayak, iya manusia itu yang hidup, yang bisa berbicara, yang berakal gitu kan. Terus karena menurut sifat arbiternya, katanya setiap kelompok masyarakat itu bisa membuat kata atau simbol sendiri sesuai kesepakatan mereka masing-masing. Makanya kan sekarang banyak banget kayak dari dulu sampai sekarang bahasa-bahasa daerah tuh masih kita pakai karena itu dibuat sama daerahnya langsung sesuai pemakainya, sesuai aturan sama konsep maknanya gitu. Terus kayak karena bahasa arbiter itu kayak kesepakatan berbahasa arbiter tuh. Karena sifat arbiter terlahirlah bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Arab, Inggris, Prancis, Jerman, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada fungsi lain dari bahasa, yaitu sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat berpikir, dan alat menyalurkan arti kepercayaan masyarakat tersebut. Sejarah dan perkembangannya, selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup suatu negara. Kayak misalnya, bahasa itu berfungsi untuk mengidentikan suatu suku atau suatu negara. Kayak bahasa Inggris pasti identik sama daerah-daerah luar. Kayak daerah suku Jawa pasti identik sama bahasa Jawa. Suku Sunda identik sama bahasa Sundanya, Sunda kasar, Sunda lemas, kayak gitu. Terus juga manfaat bahasa itu sejalan dengan pengertiannya. Bahasa memiliki manfaat yang didapat oleh manusia, kayak diantaranya bahasa resmi suatu negara. Beberapa negara memiliki banyak bahasa daerah. Kayak dalam satu negara tuh pasti punya beberapa bahasa daerah. Kita ambil contoh kecilnya lah kayak negara Indonesia. Di negara Indonesia tuh nggak cuma bahasa Indonesia doang kan. Emang negara kita namanya Indonesia, tapi di dalam negara Indonesia itu ada mencabangkan lagi beberapa bahasa daerah. Kayak bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa suku Bali, bahasa suku Dayak, kayak gitu kan, bercabang. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia doang. Di dalam bahasa Indonesia juga ada beberapa cabang. Kayak ada kan bahasa Indonesia lemes, bahasa Indonesia kasar yang gua elu, bahasa Indonesia formal saya Anda. Kayak banyaklah beberapa. Jadi bahasa tuh manfaatnya sejalan sama si bahasa itu dimanfaatin sama si negara itu, si pemakainya, kayak gitu kan.
Terus juga kenapa sih bahasa Indonesia tuh banyak banget cabang-cabang bahasanya? Karena Indonesia tuh beragam-ragam suku kan. Ada suku Dayak, suku Bali, banyak banget kan? Banyak banget pasti. Terus juga sehingga bahasa resmi dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai suku. Maksudnya, bahasa Indonesia itu alat pembangun kebudayaan dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di sebuah negara. Kayak di semua negara tuh pasti dibutuhkan bahasa. Nggak mungkin kan kita mau beli sesuatu pakai pesan tulisan tangan, pasti pakai omongan, pakai pembicaraan kayak gitu. Nah, terus juga pengantar dunia pendidikan dengan bahasa maupun bahasa resmi, maka banyak yang manusia yang paham dan mengerti. Nah, ada juga ayat Al-Qur'annya yang menjelaskan bahwasannya bahasa itu beragam yang diciptakan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 22. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 20. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa Isra sampaikan. Maaf jika ada banyak kesalahan kata karena Isra juga masih dalam proses pembelajaran. Dan terima kasih atas waktunya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.